Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memelihara hati, akal, pikiran, dan perasaan kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman Tuhan ini dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Matius 24 ayat 12 dan 13 yang berbunyi, "Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada akhirnya akan selamat." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah tetap setia di tengah ketidaksetiaan. Sesungguhnya kehidupan kita umat milik Tuhan yang berada di tengah dunia ini yang semakin dipenuhi dengan kejahatan, kebencian, dan ketidakpedulian, maka Tuhan kita Yesus Kristus mengingatkan bahwa pemberlakuan hidup yang berdasarkan kasih Kristus yang dijalankan oleh banyak orang akan menjadi dingin. Hati umat manusia bisa saja membeku oleh karena pengkhianatan, ketidakadilan, dan penderitaan. Akan tetapi firman Tuhan ini bukan hanya sebagai suatu peringatan saja, tetapi hal ini juga adalah panggilan bagi kita untuk tetap taat dan setia beriman percaya kepada Kristus. Firman Tuhan Yesus Kristus menegaskan bahwa keselamatan bukan hanya milik mereka yang memulai perjalanan iman percayanya, tetapi bagi mereka yang bertahan sampai kepada akhirnya kelak. Bertahan berarti tidak mengasihi ketika dibenci, tetap beriman percaya kepada Kristus pada waktu kita dikecewakan, dan juga tetap taat dan setia kepada Kristus di tengah godaan dan tekanan seberat dan seringan apapun juga. Sesungguhnya iman percaya kita kepada Kristus ini akan senantiasa diuji, bukan di saat dan di zona nyaman, tetapi justru pada waktu dan di saat dunia seakan-akan melawan nilai-nilai kehidupan umat manusia di dalam kerajaan Allah. Maka marilah kita menjaga hati, akal, pikiran, dan perasaan kita ini agar pemberlakuan hidup kita hanya mau berdasarkan kasih Tuhan Yesus Kristus ini tidak menjadi dingin. Mari kita jalani hidup sebagai umat milik Kristus, bahwa kita harus tetap terus sadari bahwa hidup kita umatnya adalah berdasarkan pada kasih Tuhan Yesus Kristus yang begitu besar itu. Maka jika kita laksanakan hidup yang mau mengasihi Tuhan Allah Bapa dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita, dan mengasihi sesama umat manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri, adalah sebagai bukti nyata dari iman percaya kita kepada Kristus yang hidup. Mari kita berlakukan hidup umatnya ini untuk tetap beriman percaya selalu dan selalu hanya kepada Kristus. Jangan sampai kita menjadi dingin di tengah dunia yang gelap ini. Kiranya Roh Kudus menolong kita dan memberi kekuatan untuk tetap mengasihi Dia, untuk tetap setia di tengah kehidupan yang melaksanakan ketidaksetiaan kepada Tuhan, hingga kepada akhir hayat kita, akhir hidup kita, untuk tetap mengandalkan Tuhan Yesus Kristus saja. Oleh sebab itu ingatlah akan firman Tuhan sebagaimana ditulis pada Wahyu 2 ayat 10 ini. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu itu yang telah mengingatkan kami pada hari ini, supaya
kami sungguh-sungguh boleh tetap makin bertambah kesetiaan, ketaatan kami hanya kepadamu di tengah banyaknya ketidaksetiaan kepada Tuhan dalam beriman, dalam percaya kepadamu di dalam hidup kami sehari-hari. Untuk itu, kuatkan dan teguhkan iman percaya kami dengan pertolongan Roh Kudus itu, sehingga kami sungguh-sungguh memang tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri, tetapi tetap pada jalan, pada kebenaran, pada hidup yang beriman percaya hanya kepada Kristus saja. Di saat kami juga mengalami kehidupan yang banyak tantangan, apakah karena juga gangguan kesehatan, gangguan sakit penyakit yang ada pada diri kami ini, baik itu penyakit yang bersifat jasmani maupun sakit penyakit yang memang khususnya mengganggu segalanya adalah sakit penyakit rohani kami. Dalam hubungan iman percaya kami kepadamu, seringkali mengalami kesakitan yang sedemikian rupa. Tentu saja itulah sebagai penyebab pemicunya adanya sakit penyakit jasmani kami ini. Karena itu kami harus selalu mengandalkan kuat kuasa adanya mukjizat kesembuhan untuk kepulihan dan kesembuhan bagi diri jasmani kami, terlebih rohani kami ini, di dalam kuat kuasa pertolongan Roh Kuduslah yang memang memampukan kami untuk melawannya, dan segala kuasa apapun juga tidak akan pernah bisa melawan kuasamu. Tuhan Yesuslah di dalam Roh Kudus yang akan mengalahkan kuasa apapun juga itu, termasuk tentu saja kuasa sakit penyakit jasmani rohani kami. Kami percaya dengan yakin hanya kepadamu Bapa, bahwa sesungguhnya hidup kami ini adalah hidup yang dihidupi oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri melalui Roh Kudus. Kami tidak dapat hidup menghidupi diri kami ini, karena Tuhanlah yang memang layak untuk dipuji dan disembah, Tuhan yang maha kuasa atas diri kami, sehingga apabila ada kuasa lain yang mencoba mengganggu kami, pasti Tuhan akan mengusirnya dengan kemahakuasaan-Mu itu. Tolong kami ya Bapa untuk tetap setia, tetap taat hanya kepada kebenaran firman-Mu, dan kami terus berlakukan dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus saja kami mau berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.